Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani kopi dimanapun berada, berjumpa kembali dengan channelnya Kang Chandra Kopi. Alhamdulillah di hari ini hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Kang Chandra tampil kembali untuk menyapa teman-teman dan membagikan informasi tentang perkebunan kopi kepada teman-teman semuanya. Namun sebelum itu di edisi kali ini di tanggal 2 Desember ini, tepatnya di hari Senin, Kang Chandra akan melakukan sortasi ataupun wiwilan. Bertepatan di bulan 12 ini Kang Chandra melakukan wiwilan. Tentunya banyak hal tentang perawatan kopi selain dari pemupukan dan lain-lain, salah satunya untuk menjaga kestabilan dan menjaga calon-calon buah musim. Tentunya salah satunya adalah sortasi wiwilan untuk menentukan bahan-bahan B0 yang akan kita persiapkan untuk musim di tahun 2026 mendatang. Namun sebelum melihat keseruan konten Kang Chandra, mohon dukungan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe-nya serta like, komen, dan di-share ke teman-teman. Juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan konten terbaru dari Kang Chandra. Salam sehat, tetap semangat, sukses untuk seluruh petani kopi Indonesia. Lanjut. Baiklah teman-teman semuanya, di hari ini tanggal 2 Desember 2024 akan melakukan sortasi bahan dan juga wiwilan. Di kali ini adalah salah satu jenis kopi arsat. Nah, ini arsat. Dan bahan-bahan ini masih banyak, tentunya harus kita lakukan pengurangan bahan yang tumbuh supaya tidak bertumpuk dan tidak mengganggu calon-calon pembuahan untuk di tahun ini. Juga supaya tujuannya bahan yang kita simpan ini dapat tumbuh subur tanpa harus berbagi nutrisi dengan bahan-bahan yang tidak produktif. Nah, seperti ini masih di dua sambungan, yang ini tugu sari, yang ini arsat ya. Dan ini keadaan arsat saat ini memang hampir merata di kebun Kang Chandra. Untuk daun ini habis seperti ini ya. Habis efek kemarau, ini pun seperti itu. Ini arsat. Ini pembunganya yang di bulan 6. Jadi keadaan saat ini sudah seperti ini. Nah, ini untuk bahan-bahan yang seperti ini tunas cacing. Ini harus kita lepas. Nah, sudah terlihat tidak tertutup oleh tunas-tunas cacing lagi. Untuk diarsat. Nah, ini sangat bertumpuk dan bisa kita lakukan, coba ini seperti ini ya, gelap, sumbu pun tidak sampai tidak terlihat. Coba kita akan buang 2, 3, 4, 5. Wah, udah 5 ini tunas yang kita buang, masih terlihat menumpuk. Arsat.
Satu lagi. Nah, cukup. Kalau ini kita biarkan dulu yang ini dengan alasan karena yang kita andalkan untuk menjadi as ini yang Kang Chandra tadi buang tumbuhnya tunas cacing atau tunas ranting, sementara untuk di bahan lanjutan ini kurang maksimal. Nah seperti ini, maka ini Kang Chandra biarkan dulu sampai dia tumbuh, ada tumbuh atau tidaknya dari sini. Kalau tidak ada tumbuh, maka ini kita jadikan bahan untuk di 2026. Seperti itu teman-teman. Nah yang ini pun ini termasuk B1 tapi baru beberapa dompol, tapi kita mengandalkan lanjutannya karena yang kurang maksimal. Jadi besar kemungkinan ini nanti setelah selesai musim maka ini akan kita lepas. Oke, kita lanjut ke pohon yang lainnya. Nah yang ini juga ya, ini belum kita buang. Nah ini ada satu yang menutupi sumbu dan ini menyilang ya. Nah lepas tuh. Ini untuk calon buahnya, calon musimnya ya. Seperti ini. Jadi untuk wiwilan ini sangat penting, ataupun pembuangan tunas-tunas cacing yang tumbuh di sela-sela gugusan ataupun yang tumbuh di sumbu itu harus kita lepas supaya tidak mengganggu pertumbuhan calon-calon bahan dan calon buah. Nah ini juga bertumpuk, ini ada berapa. Jadi sembari kita melakukan sortasi, pengaturan bahan, nah, di sini kita manfaatkan entresnya ya untuk pengembangan penyetekan. Ini yang kebetulan saudara kita yang pesan untuk di entres ini pas lagi kita lakukan sortasi, memang nggak banyak ya, tapi pas memang rezekinya. Ini yang dari Kuningan dan pesisir barat. Mudah-mudahan hari Selasa besok bisa kita kirim ya untuk arsat. Dan buat teman-teman yang kemarin bertanya tentang bibit bagio, itu untuk entres di bagio sangat minim ya, jadi belum ada. Nah ini buat teman-teman yang masih penasaran dengan klon jaka, atau dulu di konten yang awal dengan Kang Anjar itu dinamakan klon sidik, tapi saudara kita sidik minta untuk ganti identitas menjadi klon dari bapaknya, yaitu Bapak Jakaria. Jadi kami namakan ini klon jaka. Ini seperti ini.
Ini arsat. Ini keloncakan. Keadaan saat ini sudah seperti ini. Untuk karakter dahan kelonjaka ini lumayan panjang, dan kalau dari ruasan satu sirip ini aja lumayan tuh. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ya. Ini 21 dalam satu ranting, 21 gugus. Ini memiliki tompolan yang lumayan besar. Nah, ini juga ke bawah sana. Nah, itu dia. Nah, ini klon jaka. Dan ini entresnya lumayan untuk di pohon yang ini ya. Dan ini masih sangat muda, belum kita lakukan sortasi ya, untuk pengembangan bibit, karena ini masih minim untuk bibit ini, kopi ini. Jadi kita lanjut sortasi ya kopi yang lain saja. Nah, ini juga arsat ya. Ini pembungaan yang di bulan 6 sudah seperti ini. Kalau yang ini bukan arsat nih. Ini dua sambung ya. Yang ini arsat, yang ini kalau di tempat kami ini Bengkulu. Ada yang juga namanya tiger, ada yang juga apa namanya banglan. Jadi di daerah saya sendiri ini memiliki 3 identitas. Kalau yang ini arsat, ini arsat. Oke, buat teman-teman, Kang Chandra cukupkan sekian dulu konten Kang Chandra hari ini. Mudah-mudahan edisi kali ini Kang Chandra melakukan sortasi bahan sekaligus wiwilan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman petani kopi dimanapun berada. Tentunya Kang Chandra tidak bosan-bosan untuk selalu mendoakan semoga semua petani kopi Indonesia diberi kesuksesan tentunya dalam bertani, juga mudah-mudahan selalu diberikan semangat yang full dengan keadaan apapun. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.